Dengerin baik-baik bro. Jadi gini aturan mainnya. Buat nyuri berlian, kamu harus pergi ke pulau terpencil. Pulau ini nggak tertera pada peta, dan orang biasa nggak boleh menginjakan kakinya di sana. Berlian itu ada di tengah pulau, tepatnya di dalam bunker bawah tanah yang dijaga ketat. Kamu nggak akan bisa masuk ke situ lewat pintu utama, tapi nggak apa-apa. Di pulau itu juga ada penjara rahasia. Kamu bisa nyusup sebagai tahanan, kemudian kabur lewat terowongan bawah tanah. Terowongan ini akan membawamu ke bunker tadi. Kalau sudah, kamu harus nyari berliannya. Ingat, waktumu terbatas. Setelah misimu selesai, segera pergi ke ujung selatan pulau sampai kamu nemu perahu. Kamu harus melakukannya dengan benar. Kalau nggak mau nyari masalah, ikuti aja semua langkahnya. Paham kan? Oke, saatnya beraksi. Kamu dan beberapa tahanan lain sudah naik helikopter menuju pulau terpencil. Kedua tanganmu diborgol. Tiba-tiba, helikopternya mulai berguncang. Pilot langsung infoin kalau kalian akan jatuh. Dia memakai parasut dan melompat keluar dari helikopter. Amati sekelilingmu baik-baik ya. Apa yang harus kamu lakukan? Buruan, jangan cuma bengong. Kamu ngeliat kunci borgolmu tergantung di dekat kabin. Dengan kunci ini, kamu langsung ngelepas borgolmu. Tahanan lain juga minta dibebasin, tapi kamu perlu hati-hati. Mereka berbahaya. Semuanya bilang nggak bisa mengemudikan helikopter. Tapi siapa nih yang kamu percayai? Cowok ini punya tato helikopter di kakinya. Mungkin dia seorang pilot. Setelah kamu ngelepas borgolnya, dia malah bilang kalau dia udah bohong. Mereka semua ternyata nggak bisa menerbangkan helikopter. Dan di situ cuma ada satu parasut. Tahanan itu mendorongmu ke samping, merampas parasutnya, lalu melompat dari helikopter yang mulai jatuh. Akhirnya kamu juga ngelepasin borgol tahanan lain. Selanjutnya kamu perlu ngapain? Lompat tanpa parasut? Atau mendaratkan helikopter sendiri? Tadi si pilot langsung lompat keluar karena tahu helikopternya nggak akan mungkin didaratkan. Jadi, kamu juga nggak bisa melakukannya. Sebaiknya lompat aja. Penerbangannya masih ada di atas laut kan? Helikopter juga terus jatuh. Jadi, posisimu sekarang nggak terlalu tinggi. Kamu melompat ke air dan berenang menuju pantai. Tiba-tiba, di dekatmu ada sirip hiu. Hewan bongsor ini terus mepet ke arahmu. Apa yang akan kamu lakukan? A. Nyoba menepi secepatnya. B. Nggak berenang menjauh tapi malah cuma mainan di dalam air. C. Menyelam sambil mulai melambaikan tangan untuk menakut-nakuti hiu. Kamu harus stop. Kalau kamu berenang menjauh, hiu itu malah akan mengejarmu. Tarik nafas dalam-dalam dan jangan kebanyakan gerak. Dengan begini, hiu akan segera pergi. Tapi kalau kamu malah diserang, kamu juga perlu nyerang balik. Titik lemahnya terdapat pada insang dan matanya. Tapi beruntung banget sih, hiu itu nggak menyerangmu. Ia berenang menjauh dan kamu mulai menepi untuk nyari tempat aman. Penjaga pulau terlihat berlarian keluar hutan. Salah satu tahanan yang tadi naik helikopter bareng kamu ngumpet di balik semak. Dia mengajakmu untuk ikut. Jadi, kamu harus kemana nih? Biarin aja penjaga itu menangkapmu, lalu membawamu ke penjara. Kamu masih ingat sama misimu tadi kan? Mereka memberimu kemeja kuning, lalu membiarkanmu berbaur dengan tahanan lain. Di situ ada banyak orang jahat. Kamu duduk di salah satu meja untuk makan siang. Di depanmu ada 3 tahanan. Salah satunya berusaha kabur, tapi siapa ya? Cowok yang megang buku. Dia pakai kikir logam untuk membatasi bukunya. Dia juga lagi berencana kabur tuh. Terowongan bawah tanah yang mengarah ke bunker terdapat di bawah ruang cuci baju. Kamu harus keluar dari selmu menuju ruangan itu. Dan untuk membuka kunci, kamu perlu alat bantu kikir logam.
Semua tahanan berada di halaman penjara untuk menghirup udara segar. Kamu segera membuntuti cowok yang membawa buku itu. Dia lagi duduk di bangku sambil ngumpetin bukunya di bawah tempat duduknya. Kamu harus mengalihkan perhatiannya biar buku itu berpindah ke tanganmu. Mungkin bisa pakai bola basket, barbel mini, atau kartu remi. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu ngajakin latihan angkat barbel dan main kartu, matanya akan sulit beralih dari buku itu. Main basket aja, lalu lempar bolanya jauh-jauh. Cowok itu pasti akan mengejarnya. Nah, kamu bisa langsung mengambil bukunya. Setelah dapat buku inceranmu, kamu nggak ngeliat kikir itu lagi. Yang ada malah uang kertas. Mungkin cowok itu udah menjual kikirnya ke salah satu tahanan lain. Setelah memasukkan uang itu ke sakumu, kamu mulai mengamati sekitar. Kira-kira siapa ya yang udah beli kikir logam itu? Cowok ini memegangi ujung lengan bajunya. Dia pasti ngumpetin kikirnya di situ. Saat kamu mau mendekatinya, salah satu tahanan mulai bikin keonaran. Penjaga bergegas ke lokasi untuk melerai. Di tengah keributan, kepalamu tiba-tiba dipukul seseorang hingga kamu pingsan. Dan tahu-tahu, kamu udah bangun di bangsal rumah sakit. Aduh, waktumu sangat mepet. Semua pintunya terkunci. Sejumlah petugas keamanan beroperasi di dekatmu. Gimana caranya masuk ke ruang cuci baju? Di sudut ruangan, ada gerobak besar berisi cucian kotor. Ngumpet di situ aja, nanti akan ada yang membawamu ke situ. Kamu pun langsung ngumpet di bawah spray kotor. Petugas kebersihan mengangkut gerobak itu menuju ruang cuci baju, lalu melempar spray ke dalam mesin cuci. Tapi dia langsung melihatmu. Dia pasti mau teriak minta tolong dan memanggil satpam. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih punya uang yang tadi kan? Pakai aja untuk nyuap sebagai uang tutup mulut. Setelah menggeser salah satu mesin cuci, kamu nemu celah di baliknya. Kamu langsung masuk ke dalamnya dan merangkak melewati terowongan. Kondisinya sangat gelap dan dingin, tapi akhirnya kamu sampai di ruangan kecil. Di situ nggak ada pintu dan jendela, semuanya tertutup dinding bata. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau mau balik, udah nggak mungkin lagi. Di antara susunan bata itu, salah satunya menonjol keluar dinding. Coba deh geser dulu. Berhasil! Pintu rahasianya langsung ngebuka, biar kamu bisa masuk. Setelah menuruni tangga, kamu sampai di depan pintu besi lain. Di dekatnya, ada tabung oksigen dan masker. Kamu nyoba ngebuka pintunya, tapi malah masuk ke ruangan hampa udara di antara dua pintu besi. Salah satu pintu di belakangmu langsung nutup sendiri. Di situ nggak ada oksigen, jadi kamu mengenakan masker agar bisa bernafas lagi. Pintu besi kedua mulai ngebuka, dan kamu segera masuk. Di situ ada 3 terowongan. Terowongan pertama dipenuhi kapak, pisau bergerak, dan benda tajam lain. Arus listrik bertegangan tinggi bertebaran di seisi terowongan kedua. Di terowongan ketiga, ada api besar yang menyala-nyala. Salah satu dari kondisi membahayakan ini sebetulnya cuma ilusi. Terowongan mana yang kamu pilih? Di ruangan itu nggak ada udara sama sekali, jadi apinya nggak akan mungkin bisa nyala. Gambar api ini cuma hologram. Kamu melanjutkan perjalananmu hingga ke ruangan gelap gulita. Saking gelapnya kondisi di situ, matamu nggak bisa menangkap objek apapun di sekitarnya. Mungkin berlian yang kamu cari memang ada di situ. Stop! Maksudnya berlian apa? Siapa yang udah menugasimu misi ini? Ngapain juga kamu ada di situ? Memangnya apa yang telah terjadi? Tiba-tiba tubuhmu tersungkur ke depan dan kamu jatuh ke ruang kosong tanpa cahaya. Rupanya
Kamu lagi melayang-layang di ruang angkasa. Hawanya sangat dingin dan mengerikan. Di alam semesta yang maha luas ini, kamu ngerasa kecil. Tiba-tiba muncul pancaran cahaya. Apaan tuh? Bintang atau asteroid? Cahaya benderang mulai menerangi ruang angkasa. Lalu terdengar suara berat yang terdengar. Bagus! Kamu mulai mengulurkan tangan untuk meraih cahaya di depanmu. Seketika itu juga, kamu langsung terbang melintasi ruang dan waktu dengan kecepatan tinggi, kemudian jatuh dan mendarat di ruangan kotor. Dengan ekspresi takut, kamu nyoba bangkit dan membuka pintu. Ah ya, ada cahaya matahari. Akhirnya, kamu keluar dari bunker itu dan mulai menapakkan kaki di pulau. Di depanmu ada dua jalan, yang satu menuju ke selatan dan yang satunya menuju ke utara. Arah mana yang kamu pilih? Perahu itu seharusnya ada di ujung selatan pulau, kan? Saat lagi melewati hutan, kamu nemu mobil tua. Kamu langsung nyalain mesinnya dan meraih pemutar MP3 plus headphone-nya di laci dashboard. Kamu pun mulai berkendara sambil mendengarkan musik, tapi ternyata rem mobilnya blong. Di depanmu ada 3 jalan. Ujung jalan pertama tertutup dinding bata, jalan kedua menuju rawa-rawa, dan jalan ketiga menuju bukit dan jurang curam. Jalan mana yang kamu pilih? Buruan, waktumu super mepet. Lepas pedal gasnya dan naik ke bukit. Mobil itu akan mulai melambat dan kamu bisa keluar dari situ. Setelah cukup lama melintasi hutan, kamu akhirnya sampai di pantai. Di atas pasir tergeletak perahu motor tua. Kamu mendorongnya ke dalam air, menyalakan mesinnya, dan naik kapal. Setelah berlayar cukup jauh, kamu melihat batu karang dan banyak bangkai kapal di dekatnya. Kamu pun mulai melambatkan laju perahumu, biar bisa mendengar suara merdu yang bersumber dari batu karang itu. Nyanyian itu terdengar sangat memikat, hingga kamu mengarahkan perahumu menuju batu karang langsung. Perahumu terus melaju kencang dan kamu cuma bisa bengong sambil kebingungan. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu membawa pemutar MP3 yang tadi kamu dapat dari mobil tua. Pakai aja headphone-nya, nyalain musik epic yang berdentum keras, dan menjauh dari situ. Perahumu terus berlayar ke arah matahari terbenam, menuju petualangan lain yang lebih seru. Cek poinmu dulu yuk. 0 sampai 3 poin. Sebaiknya jangan lakukan petualangan yang membahayakan deh. Kemungkinan kamu akan lolos di awal-awal, tapi nggak akan bisa melalui semua tantangannya. 4 sampai 7 poin. Lumayan, tapi kamu masih kurang pede. Saat berada di situasi ekstrim, kamu akan mudah panik. Padahal, tiap petualang harus membuang jauh-jauh rasa paniknya. 8 sampai 11 poin. Kamu nggak takut dengan situasi yang berbahaya. Kamu selalu melewatinya dengan percaya diri. Tapi kamu perlu lebih jeli terhadap detail dan melatih keterampilan berpikir logismu agar selalu bisa keluar dari masalah. 12 sampai 14 poin. Kamu emang petualang sejati. Selain bisa menghadapi tantangan yang menguras energi, kamu mampu bertahan di situasi aneh yang sulit dipahami orang lain. Hahaha.